Safetizen baru lulus kuliah atau masih di bangku kuliah, kemudian penasaran kira-kira nanti ketika kerja, awal-awal kerja, apa yang harus gue lakukan ya, skill apa yang harus gue miliki agar gue bisa sukses di tempat kerja ke depannya sebagai seorang HSE atau seorang K3. K3 aku akan memberikan informasi 6 skill yang harus dimiliki oleh seorang fresh graduate di bidang HSE. Sebelumnya jangan lupa untuk di like video ini, kemudian di share agar teman-teman yang lain bisa mengambil manfaat, subscribe channelnya, dan tonton videonya sampai habis. Salam selamat Safetizen, terutama yang fresh graduate. Ya pastinya ya ingin menjadi seorang fresh graduate HSE yang sukses. Berdasarkan pengalaman gua, ada 6 skill yang harus dimiliki oleh seorang fresh graduate di bidang HSE. Yang pertama adalah skill adaptasi. Dunia kerja itu berbeda dengan dunia kampus. Dunia kampus kita punya banyak teman, kita bisa bercanda, kita bisa membuat kesalahan yang kesalahan itu paling hanya ditegur oleh dosen. Namun di dunia kerja semua itu akan perlahan berubah. Teman-teman kita untuk awal-awal itu bisa jadi tidak ada. Kemudian ketika kerja, apalagi seorang HSE, tentunya itu tidak boleh sambil bercanda. Dan kita tidak bisa untuk berbuat salah, apalagi kita seorang HSE. Apabila di kampus kita salah, kita hanya diomelin oleh dosen. Namun bayangkan, jika seorang HSE itu salah, maka nyawa seorang pekerja akan dipertaruhkan. Bukan hanya seorang, bisa jadi 2 orang, bisa jadi 3 orang, bisa jadi beberapa nyawa itu dipertaruhkan. Jadi tidak boleh salah. Namun yang harus kita pahami adalah semua orang itu pernah menjadi seorang fresh graduate. Jadi jangan pernah takut untuk berubah. Dunia kampus dan tempat kerja sudah berubah, maka diri kita juga harus menyesuaikan. Sudah banyak yang telah berhasil melewati fase-fase dari fresh graduate ke dunia kerja, asalkan memang ada kemampuan yang kuat untuk beradaptasi. Terima perubahan itu, analisa bagaimana saya bisa berubah, kemudian lakukanlah perubahan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah percaya diri. Biasanya seorang fresh graduate ketika di awal-awal karirnya itu tidak terlalu percaya diri. Disuruh safety talk, malu-malu. Disuruh safety induction, alasannya nggak bisa, padahal malu-malu. Disuruh meeting, takut ketemu manajer-manajer yang lain. Disuruh pergi ke sana, ke sini, takut ketemu orang. Banyak fresh graduate yang seperti itu. Tidak ada salahnya untuk awal-awal tidak percaya diri. Yang salah adalah mereka yang menyerah dengan rasa ketidakpercayaan diri itu. Sebagai seorang fresh graduate HSE yang bagus, maka kita tidak boleh menyerah atas ketidakpercayaan diri itu. Percayalah rekan-rekan Safetizen, bahwasannya dengan ilmu yang kita dapatkan di dunia kampus, dengan dukungan dari atasan, dukungan dari teman, doa dari orang tua, kita bisa untuk menambah kepercayaan diri kita. Carilah prestasi-prestasi kecil yang akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Contoh, kita berhasil mengerjakan tugas dari atasan dengan baik. Nah, tanamkan itu kepada diri kita bahwasanya kita bisa untuk melakukan sesuatu dengan baik. Disuruh training safety induction, kemudian kita belajar dengan baik, kita latihan, kemudian kita berikan training dengan baik. Tuh. Nah, apabila kita sudah merasa nyaman ketika melakukan hal tersebut, pastinya kita bisa mengulanginya lagi dan lagi dengan lebih baik. Kadang memang rasa ketidakpercayaan diri itu muncul di awal-awal. Nanti ketika kita sudah mengikutinya 1 kali, 2 kali, 3 kali, semuanya itu akan bisa teratasi. Yang ketiga adalah haus ilmu. Rekan-rekan Safetizen, dunia kampus memang menawarkan banyak ilmu.
Tapi menurut saya hanya sekitar 5% ilmu HSE, ilmu K3 yang kita dapatkan di kampus. Sisanya 95% itu banyak sekali yang kita dapatkan di dunia pekerjaan. Ingat, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jadi berbeda sekali antara kita belajar teori di kampus dengan belajar di tempat kerja. Bukan untuk mengecilkan peran kampus, peran sekolah, peran tadi, bukan. Tapi memang dalam dinamika pekerjaan itu banyak sekali yang bisa kita pelajari dengan fondasi-fondasi yang kita sudah dapatkan dari kampus. Mumpung masih muda, mumpung masih fresh graduate, masih 20 tahunan, kita bisa belajar dengan sangat banyak. Ada pepatah yang bilang bahwasannya belajar ketika muda itu sama saja menulis di atas batu. Keras memang, namun dia bisa bertahan lama. Di sisi lain, belajar di masa tua sama dengan menulis di atas air. Memang lebih enak nulis gitu, tapi tidak ada bekasnya. Percuma nulis di atas air. Jadi mumpung masih fresh graduate, mumpung masih muda, hauslah akan ilmu. Seperti peribahasanya Steve Jobs, pendiri Apple, stay hungry, stay foolish. Tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh. Agar kita haus akan ilmu, apalagi nih yang bisa kita pelajari nih, semangat dalam mendapatkan ilmu yang baru. Yang keempat, skill yang harus dimiliki oleh seorang HSE fresh graduate adalah cepat belajar. Percuma haus akan ilmu, tapi belajarnya tuh susah lama sekali. Kita dalam perusahaan itu harus dituntut cepat dalam belajar. Apabila dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu masih tidak bisa diulangi, maka periksa kembali metode pembelajaran kita. Atau bisa jadi periksa kembali skill kita, apakah ada yang kurang dalam menangkap metode belajar. Untuk meningkatkan kecepatan dalam pembelajaran, bisa nanya kepada atasan, kepada mentor. Jangan takut untuk bertanya. Lalu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau misalnya ada bingung, silakan bertanya. Mungkin nanyanya tidak pas meeting ya, tidak pas di ruang besar gitu yang banyak orang, tidak. Namun nanyanya nanti bisa dalam sesi one-on-one kepada mentor atau kepada atasan kita. Kemudian kita juga bisa menyediakan sebuah notes ya, sebuah buku. Di situ kita catat apa sih kata-kata asing yang kita tuh sama sekali nggak tahu artinya apa. Karena dalam HSE itu banyak kata-kata asingnya. Ya, kemudian misalnya juga ada istilah-istilah lain yang sebenarnya tidak dipelajari ketika kuliah, cuman karena di tempat kerja kita beririsan sama departemen lain, akhirnya muncul istilah-istilah itu. Seperti misalnya ada pressure switch, itu istilah mesin ya. Kemudian juga ada sensor interlock, kemudian ada misalnya ada manajemen kontrol dan lain-lain. Apabila memang dirasa bingung sama istilah-istilah tersebut, jangan sungkan untuk mencatat di notes-nya. Kemudian nanti setelah meeting, setelah sesi training gitu ya, kita bisa buka Google, kemudian kita lihat nih, ini maknanya apa sih? Gambarnya seperti apa sih? Nah, itu namanya kita belajar secara otodidak. Dan peribahasa juga mengatakan bahwasannya ilmu yang didapat dengan susah payah itu lebih tahan lama daripada ilmu yang didapatkan tanpa kita berusaha dengan apapun. Kemudian yang kelima adalah suka membantu. Sebagai fresh graduate, kadang kita dimintai banyak sekali bantuan ya, karena memang kita dalam posisi yang paling bawah nih, jadi disuruh-suruh ini, disuruh-suruh itu gitu. Memang seorang fresh graduate fase-fasenya memang fase seperti itu, fase-fase disuruh, fase-fase mengikuti instruksi. Nanti kalau dia di atas itu, yang di atas itu mikirnya strategik ya. Nah, apabila disuruh ini, disuruh itu, sepanjang memang halal, sepanjang memang masih dalam job desk, maka lakukanlah dengan senang gitu, anggap saja sebagai pembelajaran. Apabila mengalami deadlock, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada rekan kerja atau atasan. Kadang memang tidak semua pekerjaan kita bisa laksanakan sendiri, kita butuh bantuan. Nah, itu wajar. Silakan minta bantuan kepada atasan ataupun kepada teman kerja. Kadang juga kita ngedumel, suruh ini suruh itu nih sama atasan, banyak banget di kerjaannya ya. Tapi percayalah, seorang yang dinamakan profesional adalah seorang yang mulutnya ngedumel, tapi dia bisa mengerjakan dengan perfect. Ya,
kelihatannya doang ngedumel gitu, tapi dia bisa kerja dengan baik. Nah, itu namanya profesional. Jadi dia bisa untuk memisahkan diri dia sebagai pribadi dan diri dia sebagai seorang HSE. Itu sangat bagus sekali, dan ya memang wajar ya, namanya manusia ada sisi ngeluhnya gitu. Mungkin juga ngomongin orang lain gitu, mungkin juga ngomongin atasan, itu wajar ya, sepanjang memang pekerjaannya itu selesai. Dan yang terakhir, yang keenam adalah sosialisasi. Nah, sebagai orang baru sangat penting bagi kita untuk mengenal rekan-rekan yang lain ya, tidak hanya di dalam departemen tapi juga di luar departemen. Dan karena kita orang HSE, kita harus memastikan semua level, semua karyawan itu aman. Jadi mau nggak mau kita harus kenal nih karyawan-karyawannya, bagian-bagiannya, dia kerja apa, bahayanya apa, risikonya apa, pengendalian apa, peraturannya apa, dan semua itu harus kita kenal. Jadi kita harus bisa untuk bersosialisasi dengan mereka. Jangan takut untuk menyapa lebih dulu gitu. Dalam training ya, coba kita kenali nih orang-orang ini gitu. Lakukan inspeksi, ketemu dengan banyak orang, dengarkan mereka keluhannya apa. Kalau perlu ikuti, misalnya ada event di luar, misalnya ada bulu tangkis, ada bola apa gitu, dan event-event yang lain itu bisa ikuti. Atau misalnya ada kepanitiaan, ya ada kepanitiaan, ada acara apa gitu, kita bisa ikuti. Semata-mata memang kita ingin kenal lebih lanjut kepada orang-orang yang ada di situ, sehingga kita bisa terima. Dan kalau kita minta apa ke orang itu, kita negur ke orang itu tidak akan merasa bad feeling, tidak akan merasa tidak akan merasa kesal gitu, karena udah dianggap teman gitu, udah dianggap teman, dan udah ya nggak apa-apa untuk negur, itu teman gua, nggak masalah, itu bukan orang asing buat gua gitu. Perasaan dari orang yang tegur kira-kira seperti itu. Jadi penting sekali untuk sosialisasi. Itu adalah 6 skill yang harus dimiliki oleh seorang fresh graduate di bidang HSE, yaitu adaptasi, percaya diri, haus akan ilmu, cepat belajar, suka membantu, dan kemampuan untuk bersosialisasi. Apabila Cheftizen menganggap ini bermanfaat untuk Cheftizen, jangan ragu-ragu untuk klik tombol like, kemudian share kepada rekan-rekan yang lain, dan subscribe channelnya agar bisa lebih berkembang. Gua Agung Katigaku, salam selamat.